Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Duluan nih pasti pada sehat keluarga ya. Jadi cerita sedikit teman-teman. Di tahun 90-an, kedua orang tua saya alhamdulillah mendapatkan kesempatannya, ada rezekinya, ada kesehatan untuk bisa jalan-jalan ke Maroko di Afrika. Yang mana Maroko itu adalah salah satu tempat asli di mana rally Paris Dakar diadakan dari semenjak tahun 70 80-an sampai ke era masuk 2000-an awal. Nah, jalur itu saat itu dilalui oleh kedua orang tua saya. Jadi sewa mobil untuk muterin sambil kurang lebih napak tilas gitu ya. Jalur-jalur asli yang memang dilalui oleh para peserta Dakar di tahun atau di zaman dulu itu gitu. Saya ngeliatnya dari kecil juga udah seneng banget, dan mungkin itu jadi salah satu impian saya juga ya untuk bisa ke Dakar gitu. Karena wah, ini nggak sekedar kayak bisa jalan-jalan ke sana gitu ya, ke Afrika, tapi sekaligus juga melihat langsung ya kayak gimana sih rute-rute asli dari rally Paris Dakar zaman dulu itu gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang ada kesempatannya. Insya Allah di beberapa hari lagi saya akan melanjutkan latihan persiapan rally Dakar di Maroko. Tepatnya nanti akan melalui jalur-jalur yang memang dulunya dipakai di kejuaraan rally Paris Dakar. Dan sekarang kita lagi ada di Bandara Hamad di Doha, Qatar. Kita akan melakukan transit di sini dulu beberapa jam, dan kita akan segera terbang lagi lanjut ke Maroko, tepatnya ke kota Casablanca, bukan di Jakarta ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan perjalanannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Wah, alhamdulillah akhirnya bisa tidur dengan cukup ya setelah perjalanan 29 jam dari mulai Jakarta sampai ke kota kecil ini yang bernama Erfurt di Maroko. Wah, benar-benar sangat berkesan. Apalagi ternyata kemarin pas lagi di bandara Casablanca ya, bukan di Jakarta ya, Casablanca di Maroko ini, ketemu dengan Sebastian Loeb, dan ternyata satu pesawat. Jadi nggak disangka di saat sesi latihan minggu ini akan kita jalanin ya di sini ya, ternyata tim Defender dan juga tim Dacia mereka juga lagi pada testing. Jadi wah, harapannya nanti semoga bisa ketemu ya, apalagi ternyata mereka ini satu hotel semua gitu. Oke, nah jadi ini yang hari pertama ini kita akan lebih ke nyantai dulu, kita sambil kurang lebih kayak adaptasi badan dulu, ngilangin jet lag dulu. Paling ya nanti kita tetap udah bisa ngelihat mobilnya dulu. Baru besok di hari kedua kita di sini kita akan mulai latihannya. Ngomong-ngomong, ini saya hotelnya ternyata nuansanya benar-benar kayak di Agrabah ya, kalau di film Aladdin tuh. Nuansanya lebih kayak honeymoon, eksotis banget, dan di sini benar-benar kayak di tengah gurun. Jadi gak nyangka juga di tengah gurun ada satu kompon hotel yang benar-benar kayak lengkap dan benar-benar oke, cakep banget. Jadi malah berasa juga nuansa liburan ya ketimbang lagi kerja untuk testing Dakar ini. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, wah pas banget nih ya. Tadi udah selesai sarapan. Sorry kita skip dulu kajian makanannya. Mungkin di yang besok-besok bisa lihat sarapannya. Tapi begitu kita ke depan untuk ngelihat mobil-mobil dari tim saya dan kawan-kawan, kita ketemu dengan Defendernya Stefan Peter Hansel yang akan ikutan di Dakar 2026. Ini akan jadi tahun pertama tim Defender ikutan. Jadi factory team ya, tim pabrikan.
sekaligus juga Defender sekarang akan menjadi salah satu sponsor utama dari Dakar. Jadi benar-benar all out banget mereka nih. Wah, ngelihat sang legendnya ya, yang paling banyak juara di Dakar ada di sebelah saya. Dan sekarang ini dia teman-teman, penampakan dari tim company seharian, tempat tim ya atau workshop saya bernaung di Dakar nanti. Ini mobil-mobilnya pada dijajarin di sini. Nah, jadi ini dari yang paling ujung, ini ada 1, 2, 3. Ini adalah HZJ 78 ya, atau kita suka bilangnya ini seri 70 yang Troop Carrier. Jadi mungkin kalau teman-teman yang follow di Instagram juga udah sempat lihat kalau misalnya insya Allah di Dakar 2026 saya akan barengan di satu workshop yang bernama Company Seharian dari Prancis ini. Specialty mereka atau kurang lebih apa sebenarnya yang mereka kasih servisnya sebenarnya adalah Arrive and Drive program, atau intinya adalah sistem atau program sewa di Dakar yang mana kita yang nyewa itu tinggal datang bawa badan aja, sementara untuk mobilnya, terus juga nanti untuk tim mekaniknya, truk supportnya, terus ngurusin biaya pendaftaran dan lain-lainnya, itu udah diurusin sama company seharian itu. Itu dia, makanya sebagai tahun pertama saya juga coba realistis untuk kayak oke, sepertinya baiknya emang sewa dulu untuk mobilnya. Karena di satu sisi bisa aja sebenarnya bikin dari Indonesia, tapi coba juga buat minimalisir resiko, termasuk juga istilahnya perintilan-perintilan yang harus diurusnya itu ya, dengan ya udah sewa aja mobilnya, jadi udah semua diurusin di company seharian. Jadi di Indonesia saya tinggal fokus istilahnya untuk tinggal kayak ya udah cari supportnya aja, sekaligus juga misalnya persiapan secara fisik dan lain-lain, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mobil ini speknya sama semua, dan ini ya udah masing-masing ini udah ada calon customer-nya yang nanti akan ikutan di Dakar. Kita coba lihat ya. Setir kiri teman-teman. Karena memang mobil ini adalah spek Afrika kalau misalnya orang-orang Prancis bilang ya, atau Middle East spek gitu, jadi akan pakai setir kiri. Termasuk juga untuk mobil yang nanti akan saya gunakan, kan teman-teman mungkin di Instagram juga udah tahu saya akan menggunakan Land Cruiser 100 sama setir kiri juga. Nah, ini di sebelah saya ini adalah Land Cruiser seri 100 yang akan saya gunakan, tapi hanya untuk di latihan Dakar kali ini. Jadi Land Cruiser 100 yang akan saya gunakan nanti pas Dakar itu masih dipersiapkan, masih boleh dibilang masih tahap penyelesaian atau finishing untuk ngebangunnya. Jadi untuk sekarang ini latihannya kita akan pakai Land Cruiser seri 100 lainnya yang memang sudah ada di dalam tim ini, tapi setidaknya spesifikasinya sama persis. Jadi nggak apa-apa, walaupun bukan mobil ini yang akan saya pakai di Dakar, tapi ya itu dia, speknya sama persis. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, tetap setir kiri, manual. Kita jadi harus belajar untuk pakai manual, tapi ngoperasinnya pakai tangan kanan. Itu yang mesti dibiasain nanti, termasuk juga untuk ngebiasain secara karakter dari mobilnya itu sendiri. Nanti kita akan review lengkapnya mobil ini. Geser lagi, ini ada 2 buah seri 100 juga yang mana menjadi tim supportnya dari company seharian. Tapi ini sebenarnya adalah 105. Nah tuh, depannya pakai gardan solid ya. Sama ini juga 105 juga, pakai gardan solid tuh. Yang mana tadi sempat nanya juga kalau misalnya 105 ini juga ternyata hitungannya langka juga di Prancis gitu ya. Jadi ternyata sama kayak di Indo, harganya tidak murah. Sementara dibandingin sama seri 100 ya, yang kita tahu berikutnya adalah untuk mesinnya. Yang mana mesinnya ini 1HZ, jadi mesinnya non turbo dan dikenal walaupun tidak sekencang ya mesin yang 1HDT yang turbo, tapi mesin ini benar-benar badak
Nah, sementara teman-teman, jadi ada satu hal menarik yang saya disampaikan dan ngebuat saya akhirnya berpikir juga lumayan jauh ya. Kayaknya ini harus coba direalisasikan. Jadi di Dakar ini ternyata emang kita disarankan untuk bisa ada teammate ya, atau rekan satu tim. Kenapa? Karena pertama kita akan mengarungi gurun pasir yang nggak ada kehidupan, yang mana dengan kita ada rekan satu tim akan sangat ngebantu sekali. Misalnya kita nyangkut di pasir, atau kita ada perbaikan yang butuh tambahan orang atau bantuan parts gitu ya, dan lain-lain. Misalnya kayak nanti kan ada marathon stage di mana pas saat kita malam itu istirahat, itu tuh nggak boleh yang namanya mobil itu dipegang sama mekanik, karena di saat itu nggak ada mekanik sama sekali. Jadi mau nggak mau yang bisa boleh ngerjain tuh mobil hanya kita ya, driver, co-driver, dan rekan satu tim. Itu akhirnya ngebikin saya juga pengen coba untuk oke, saya coba cari juga rekan satu tim yang mungkin mau juga untuk nemenin saya kesini ya, sambil juga dia dapat pengalaman yang sama. Beruntung salah satu teman baik saya, sahabat saya, akhirnya ada yang mengiyakan begitu saya ajak ke sini. Karena singkat cerita, kita sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu juga udah sempat punya mimpi yang sama nih untuk bisa ke Rally Dakar bareng-bareng. Dan akhirnya dia akhirnya mengiyakan, dan oke, akhirnya kita insya Allah berangkat Dakar nanti. Dan sekarang pas lagi testing pun juga udah ada di sini nih sahabat saya, kawan baik saya. Ini dia. Assalamualaikum Bro Semi. Om Jet. Aduh, Siap. Om Semi luar biasa. Ketemu lagi di sini. Iya, alhamdulillah akhirnya bisa bergabung dengan Om JJ. sama-sama. Thank Di you loh. Maroko latihan. Bener. Kita awalnya lagi malam lagi nongkrong bareng ya. Lagi nongkrong bareng. Punya mimpi, wah kalau bisa Dakar sih, Bareng-bareng, waduh, iya. luar biasa banget ya. Dan sebenarnya info terbanyak gue bisa ikut ke sini, JJ udah ngasih full paket informasi dengan benar, jadi akhirnya kita bisa langsung memutuskan Gas, oke, ya. gue ikut. Nah, Itu dia justru biar kayak lo langsung mengiyakan Iya. gitu. Ini bro, ini jadi kita bisa sewa mobil, Iya. nanti sewanya di mana, Iya, iya, bisa ada latihannya dulu. Iya, Ya, iya. sebenarnya hitung-hitung ngomporin Om Semi. Tapi thank you loh bro, Sama-sama, thank you udah nemenin, sama-sama, udah bareng-bareng sama-sama. kita. Sama-sama. Jadi itu dia, ini teman-teman yang nonton di YouTube yang pertama kali tahu kalau misalnya jadi di Indonesia, yang dari Indonesia insya Allah ya, Ya, bisa insya Allah, ada mudah-mudahan. ya 2 driver nih untuk di Dakar 2026. Amin, amin, Bismillah. doakan. Doain Mudah-mudahan ya. kami bisa mencapai Dakar. Amin, dan amin. menyelesaikan. Amin. Ya. Nah, buat mobilnya nih, Iya, mobil lo jadi pakai apa nih? ini pakai HZ Bandera. Oke, Mesin seri HZ, 70 seri Land 70, Cruiser, non turbo, non turbo, standar semua pabrikan. AA, Cuman ban MT aja. oke, Breakernya agak besar sedikit, tapi basicnya standar semua. Full roll Ya. bar dalam. kita ambil lihat ya. Lihat. Ini kokpitnya. Dan setir kiri Setir juga kiri ya. tetap. Setir kiri. Hari ini penyesuaian jok, mungkin agak dimundurin Oke. sedikit, setting posisi gua. Mm-mm. Terus nanti penyesuaian yang lain-lain, bracket handphone dan lain-lain lah. Oke. Tapi udah dibikinin semua ternyata. Jadi Nah, udah tinggal udah kurang tinggal- lebih nyobain posisi tinggal duduk, cobain posisi duduk. terus latihan. Latihan. Tapi lo bisa pakai setir kiri nggak? Oh bisa. Oh, bisa? Dulunya sempat pakai setir kiri balapan. Oh iya, speed off-road Speed CJ off-road ya? Pakai setir kiri. Pakai setir kiri ya? Cuman, Wah. apa namanya? Udah lama banget. Udah Tapi lama. ya mudah-mudahan sekarang latihan lagi, mudah-mudahan bisa nyesuaiin lagi. Aman, pasti bentar ya Amin. juga udah kebiasa lagi Amin. sih. Udah ada jam terbangnya teman-teman nih Om Semi dengan CJ berapa ya lo ya? Sinjin. Oh pakai Sinjin. Oh iya, Iya, CJ 5 tuh CJ5, ya. iya. Sinjin setir kiri. Setir kiri. Luar biasa. Kita coba lihat belakangnya ya. Oke. Nah ini posisi. Oke. Belakang ini kosong, nggak ada driver. Sini semua tools. Ah, Ini dongkrak. Oke. Ini tools. Di sini alat recovery. laci nih ya. Nah, laci, Ah. alat recovery. Ini ban cadangan 2, sand leather 2 kita dikasih. Terus ada buat pasir, scope Oh. rata. Ini scope yang biasa. Oke. Nah,
Dan semuanya ngebukanya dan lain-lain ya dipikirin gimana caranya ngebukanya dengan nyaman lah, dengan cepat dan nyaman. Biar ngoperasinya juga bisa enak ya, cepat, nggak yang belibet gitu ya. Nggak belibet. Iya. Ini dongkraknya dia, sekaligus udah ada tatakannya ya, biar nggak ini ambles. Cuman buka satu baut aja. Buka baut yang buka itu, baut, masukin, digeser. Oh iya, dipasang dulu. Udah langsung kebuka. Oke. Ini udah tatakannya langsung. Gila ya, semua udah dipikirin sama mereka. Ininya ya, detail-detailnya ya. Iya. Oke. Ini buat naruh helm ya di situ ya, nanti ya. Posisi naruh sebelah helm kiri semua. ada kompresor angin tuh di sana pakai yang gede. Terus ini nanti buat ininya apa namanya? Oh, ini buat ini ya. BBM ya? BBM ya. Dari situ ya. Iya. Oke. Troop carrier. Troop carrier. Bro, ini kalau di Indo harganya ya lumayan ya. Ngebangun lagi dan lain-lain. Tapi setidaknya di sini pakai sesuai peruntukannya nih. Sesuai peruntukannya. Mudah-mudahan siap siksa mobil ini. Amin. Semoga dan lancar. kuat sampai finish. Mantap. Masih kaleng, Bro? Masih kaleng ya? Ini kalau pedagang lihat sih. Asik. Oke. Ini ngomong sekarang masih jam terik ya? Masih jam terik ya. Mungkin waktunya kita ini apa? Lagi ya, ngadem lagi kali ya. Mau berenang ya? Mau berenang. Tadi teman-teman udah lihat kan di sini hotelnya udah kayak kita lagi honeymoon ya. Kayak lagi suasana, lagi liburan. Semua nih. Iya, makanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sekarang udah sore nih di sini nih, udah sekitar tunggu bentar, ini jam Jakarta nih, kayaknya sekitaran jam 4 nih. Nah sekarang saatnya untuk saya nunjukin mobil apa yang akan saya gunakan di latihan ini. Dan ini dia teman-teman, sebuah Land Cruiser 100 yang mana ini adalah mobil milik company seharian yang sebenarnya ini juga udah dipakai di Dakar Rally tahun-tahun sebelumnya. Tapi satu catatan pentingnya adalah bukan mobil ini yang akan saya gunakan di Rally Dakar nanti. Jadi ini bukan yang mobil saya teman-teman. Mobil Land Cruiser 100 yang akan saya gunakan masih dalam tahap finishing karena itu dibangun lagi kurang lebih dari nol. Kalau teman-teman yang ikut di Instagram udah pada tahu kan pastinya kalau mobil itu dulunya adalah milik dari tim pabrikan Toyota sebelum akhirnya dijual. Tapi oleh company seharian emang di overhaul lagi, disegerin lagi semuanya untuk disiapin insya Allah di Rally Dakar 2026 dan saya yang bawa. Tapi sekarang ini saya akan pakai Land Cruiser 100 juga, yang mana secara speknya sih sebenarnya sama sih teman-teman. Nggak ada bedanya ya, kalau dibandingkan nanti sama yang Land Cruiser 100 saya. Jadi kurang lebih pakai ini latihannya juga tetap masih bisa dapat feel-nya, karakter berkendaranya gimana dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman, kalau kalian lihat, liverynya ini seperti livery waktu saya testing sebelumnya menggunakan Fortuner 4x4 yang diadakan di Indonesia ya. Jadi kalau kemarin yang pertama kali di Indonesia itu kan masih pakai Fortuner. Sementara untuk liverynya, sebenarnya livery Fortuner tersebut diambil dari livery bawaan si Land Cruiser 100 ini. Cuma bedanya ya kalau yang di Fortuner kan putih terus stripingnya biru, hitam ya. Tapi kalau di Land Cruiser 100 ini putih, stripingnya warna biru. Itu dia, makanya biar kembar aja. Cuma nantinya di Land Cruiser 100 yang akan saya pakai, yang punya saya sendiri, itu nanti akan kita bikin benar-benar beda lagi ya liverynya. Jadi ya sambil tunggu aja. Mungkin sekitaran bulan Desember, sebulan sebelum Dakar 2026, baru nanti kita reveal kurang lebih desainnya kayak gimana. Nah, jadi yang sekarang ini paling karena masih polos pakai livery bawaan, saya tinggal ngasihin logo-logonya aja. Habis itu kita akan baru bawa keluar, kita ajak foto dan kita review lengkapnya sebelum besok di hari kedua kita akan mulai latihannya. Oke, kita pasangin dulu ya logo-logonya.
Oke, alhamdulillah udah selesai kita stikerin dan mobilnya udah kita pindahin untuk sekarang kita review teman-teman. Wah, luar biasa. Ini ngomong-ngomong kesempatan pertama ya untuk bisa nge-review sebuah mobil di benua Afrika, tepatnya di Maroko. Ya, jadi kayak tadi saya bilang, Land Cruiser 100 ini hanya saya gunakan untuk pas latihannya aja, tapi karena speknya itu boleh dibilang sama dengan yang mobil yang saya gunakan di Dakar nanti, jadi ya kita insya Allah bisa dapat banyak feedback ya dari mobil ini, evaluasi dan lain-lainnya yang berguna nantinya untuk pas Dakar. Speknya apa aja? Pertama, saya mau ngasih tahu dulu untuk kelasnya. Jadi, mobil ini ikutnya adalah kelas Dakar Classic. Kelas baru yang baru diadakan dari tahun 2021, dan boleh dibilang kelas ini sekarang malah jadi yang paling banyak pesertanya. Di mana persyaratannya adalah mobil maksimal tahun 2005. Nah, itu dia. Karena mobilnya boleh dibilang mobil-mobil old school, mobil-mobil klasik ya. Jadi banyak orang juga yang jadi nostalgia ngelihatnya nih kayak bener-bener kayak mengingatkan masa-masa Dakar zaman dulu dengan banyak mobilnya yang benar-benar legendaris ya. Mau itu Pajero Evo, mau itu Land Cruiser 80, atau yang sedanis seperti misalnya ada Porsche, ada Peugeot, dan lain-lain. Itu yang bikin juga akhirnya kelas Dakar Classic ini jadi rame. Nah, Land Cruiser 100 ini tahunnya adalah 2002. Kayaknya mobil ini nih 2002. Jadi masih bisa masuk ya, karena maksimal 2005. Nah, mobil ini dulunya adalah mobil di kelas T2 atau yang semi modifikasi ya. Jadi sebenarnya boleh dibilang masih banyak bagian yang mempertahankan stoknya atau standarnya, karena justru persyaratannya seperti itu. Nah, kalau kita ngeliat dari bagian luar, kayak misalnya bagian mukanya, ini juga masih kelihatan banget mobil standar. Nggak seperti mobil di kelas T1 yang bentuknya udah prototype, jadi udah kadang-kadang bentuknya tuh udah kayak monster gitu ya, udah nggak kelihatan aslinya atau standarnya. Kalau ini ya kurang lebih gini, masih benar-benar kelihatan, ya udah ini sebuah Land Cruiser 100. Ini kalau di bagian bumpernya, paling dia cuma agak dipotong aja atau dipapas. Terus ada tambahan skid plate-nya dari depan sini yang lanjut terus sampai ke bagian bawah. Kap mesin ini udah diganti yang bahannya fiber biar lebih enteng. Kemudian di bagian samping ada tambahan ini snorkel. Jadi snorkel ini juga penting banget. Nggak cuma buat yang kebutuhan kayak misalnya kita nyebur ke dalam kolam ya, atau nyebrang sungai, tapi yang kaitannya juga kita di daerah yang banyak debu, pasir, ini penting banget supaya udara yang diambil lebih bersih karena posisinya lebih tinggi di atas, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ban dan velg. Jadi ban dan velg ini saya pakai yang punya saya sendiri. Pertama untuk bannya kita pakai BF Goodrich yang KM3 atau yang MT ya. Ukurannya adalah 255-85 R16. Sementara untuk velgnya kita pakai velg dari 4x4 Engineering yaitu Bradley V, yang mana ini ukurannya adalah 16 dengan boleh dibilang offset yang cukup rata, karena emang bannya sendiri ini juga pertama dia nggak terlalu yang lebar banget kan. Kedua adalah gardan dari seri 100 ini juga dia cukup keluar gitu. Jadi saya pakai velg yang agak rata offsetnya supaya jatuhnya dia nggak terlalu bleber keluar, alias bisa rata fender teman-teman. Nah, kemudian yang uniknya adalah untuk shock breakernya. Mungkin kita lihat dari yang bagian sebelah kirinya ya. Jadi shock breakernya ini akhirnya dibikin atau disesuaikan lagi seperti dulu standarnya zaman tim Toyota Jepang mengikuti Dakar, yaitu menggunakan shock breaker Kayaba. Ini dia teman-teman, shock breakernya. Jadi shock breaker Kayaba ini bukan Kayaba yang banyak kita tahu di Indonesia yang buat standar mobil ya, tapi memang yang udah aftermarket untuk rally, dan dia modelnya yang pakai reservoir dan adjustable. Sementara ini pakainya 2 buah shock, termasuk juga untuk yang bagian belakangnya. Nanti kita akan lihat untuk bagian belakangnya. Jadi kurang lebih speknya disamain lagi kayak dulunya yang pakai Kayaba. Sekarang pun mobil Land Cruiser 100 ini juga pakai Kayaba yang boleh dibilang speknya sama dengan tim pabrikan Toyota dulu. Nah, ini dia teman-teman bagian belakangnya. Shocknya sama, jadi tiap titik roda ada 2 buah shock ya.
Dan yang uniknya, kalau di mobil rally itu, ada dia semacam kayak penutup atau pelindung, yang mana kalau di sini bahannya dia bahan teflon. Ini yang gunanya adalah untuk menghindari adanya pentalan kerikil ke arah shock breaker, supaya shock breakernya dia nggak gampang rusak karena terkena pentalan batu atau kerikil ya. Termasuk juga ini yang warna merah. Ini teman-teman mungkin juga sering lihat di mobil rally raid. Ini kepet tambahan yang berguna untuk menghindari itu dia, pentalan kerikil dari ban yang bagian depan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Begitu kita lihat bagian belakangnya, langsung ada 2 buah ban serep ya. Ini juga kalau teman-teman ngikutin sekali dengan spek dari mobil raid, tahu kalau misalnya ban serep itu butuh 2. Kenapa nggak 1 bawahnya, kenapa 2? Karena dengan jarak yang panjang dan nggak ada tempat tambal ban di tengah-tengah trek ya. Bercanda teman-teman, tapi beneran nggak ada sih. Pada intinya dengan jarak yang jauh dan yang namanya potensi ban itu bisa sobek atau sejenisnya di rally raid itu sangat lumrah ya, sangat wajar. Jadi memang dia akhirnya bawanya standarnya adalah 2 buah ban serep. Ini tinggal kita ngebukanya dari kuncian ratchetnya ya atau tie down-nya. Sementara kalau sekarang karena belum ada apa-apa lagi yang terkait dengan pas dibawa di Dakar nanti, makanya kanan kiri sekarang masih kosong. Tapi nanti akan banyak juga parts yang akan kita bawa di sini, karena itu dia, dengan jarak yang panjang, nggak menutup kemungkinan kita harus ada ganti suatu parts di mobil ini yang dilakukan oleh driver dan juga co-driver. Hanya mereka berdua. Jadi selain tools-nya ya, kunci-kuncinya semua harus dibawa, parts-parts yang penting juga mesti dibawa juga nantinya. Sementara pintu sampingnya di dalamnya ini ada berbagai macam peralatan yang mana untuk co-driver dan driver ini peralatannya ini bisa beda-beda nih. Jadi kalau kayak sekarang ini kita ada yang di sisi kanan, ini untuk yang co-drivernya harus lakukan atau menjadi tugasnya co-driver. Misalnya nih ya, kita lihat di box ini ada strap. Kalau misalnya nyangkut, terus ada soft shackle-nya juga, teman-teman. Kemudian ada jumper di sini, dan di bagian bawah juga ada toolkit. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Nah, kemudian di bagian atasnya sini ada sand ladder. Yang mana untuk sand ladder-nya ini kita ngaksesnya tinggal pencet ini, dia akan turun ke sini. Ada scope-nya juga, dan sand ladder-nya yang tinggal nanti kita angkat aja untuk kita operasikan, misalnya nyangkut di pasir, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang menarik teman-teman, yaitu yang persis ada di samping saya ini. Ini mungkin sekilas kayak roll cage aja ya, atau roll bar kalau teman-teman bilang, tapi sebenarnya ini adalah dongkrak. Bah, bingung kan dongkrak gimana nih maksudnya? Kita coba lihat dari sebelah kiri ya, ke sisi drivernya. Di sisi kirinya teman-teman, sebentar. Ini di pintunya ada alat buat kita ngisi angin ban ya. Sebenarnya di sisi co-driver juga ada, jadi kita sama-sama punya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Karena di Dakar ini sangat lumrah sekali yang namanya kita naikin tekanan angin pas udah di aspal, turunin tekanan angin pas udah di pasir, dan itu dilakukan secara berulang terus. Setiap harinya tuh kita bisa naik turunin angin tuh bisa setidaknya 5-6 kali. Jadi ini alat yang penting sekali. Nah, tadi yang saya bilang ini nih, dongkrak ini adalah dongkrak hidrolik yang mana dioperasikannya dari sebelah sini, teman-teman. Jadi ini ada switch-nya, kalau yang kiri untuk yang sebelah kiri, naikin yang kiri, yang kanan untuk naikin yang sisi sebelah kanan mobil. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja ya kita coba ya. Jadi tombol ini akan kita pencet ke bawah untuk nurunin dongkrak hidroliknya. Bener-bener praktis banget teman-teman. Dan nantinya tetap akan ada tatakannya di bagian bawah sini, karena pasir itu kan pastinya dia gampang mendelep ya, gampang ambles. Jadi kasih tatakan yang lebar supaya dia tetap bisa kurang lebih nggak ambles ke dalam pasir ya. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Dan ini jadi ada tetap yang di sisi sebelah kanan teman-teman. Asik banget.
Berikutnya kalau untuk mesinnya, jadi di Land Cruiser 100 ini masih menggunakan mesin bawaannya yaitu 1HD FTE. Mesin turbo diesel 24 valve dengan kapasitas 4,2 liter. Mesin ini adalah salah satu mesin yang boleh dibilang peralihan juga ya antara mesin badaknya yang ada di Land Cruiser 80 menuju ke mesin-mesin berikutnya dari Toyota yang udah lebih modern dieselnya. Kalau standarnya sih ya, kurang lebih sih HP-nya yang menggunakan intercooler gini sekitaran 200 HP, 200 HP sedikit ke atas. Torsinya bisa di angka sekitaran 450 Nm, sekitaran segitu. Tapi emang mobil ini sebenarnya untuk mesin tuh arahnya bukan terlalu di-upgrade secara horsepower-nya, tapi lebih ke arah untuk durability-nya. Walaupun sebuah Land Cruiser standarnya juga emang udah badak banget gitu ya, buat dipakai kerja keras, yang di kondisi yang ekstrim, yang panas dan jaraknya panjang, tapi tetap lebih ditingkatin lagi untuk kebutuhan Dakar karena jatuhnya mobilnya kan dibalapin juga gitu, bukan sekedar jalan untuk kerja aja tapi dibalapin juga. Jadi semua modifikasinya itu arahnya untuk lebih reliable atau endurance-nya yang lebih ditingkatin. Tapi kalau ngomongin detail untuk mesin, nanti aja di Land Cruiser 100 saya ya, yang nantinya kita pasti akan review lagi di Saudi pas lagi Dakar 2026. Bismillah, Assalamualaikum. Oke, kita sekarang akan menjelaskan bagian dalamnya. Pertama duduknya dulu. Karena ini adalah mobil setir kiri, jadi tentunya ini akan jadi satu hal yang benar-benar perlu saya pelajari atau saya biasakan ya teman-teman ya. Terutama kaitannya dengan ngoper gigi nih. Mungkin kan kalau pedal sama aja ya, gas kanan, rem tengah, kiri kopling. Tapi ya ini dia nih yang bikin beda nih. Ngebiasain untuk masuk gigi 1, gigi 2-nya supaya nggak salah masuk gigi aja gitu. Nah, buat bagian dalamnya, dashboardnya sebenarnya ini masih pakai dashboard bawaannya, tapi dia udah diganti bagian tengahnya dengan berbagai macam tombol yang kaitannya ya untuk di Dakar, teman-teman. Pertama, transmisinya dulu, itu dia pakai manual 5 speed, bawaan dari Land Cruiser ini. Kemudian transfer case-nya juga tetap bawaannya, yang mana kedua ini udah badak banget ya, udah sangat teruji nih Land Cruiser untuk transmisinya ini. Kemudian di bagian kanan sebenarnya menurut saya yang lebih banyak menariknya ya. Ini akan ada satu tablet, udah ada yang tabletnya sorry. Ini nantinya co-driver saya akan kurang lebih dia membacakan rutenya, roadbooknya akan ada di tablet ini. Terus ini ada namanya TriPK. Ini adalah device atau alat yang diberikan oleh panitia Dakar dan dipakai di seluruh mobil peserta Dakar. Ini adalah semacam kayak arahnya gitu ya, kayak ada derajatnya untuk kita nanti juga bisa tahu arahnya kemana. Ini akan menjadi sangat penting sekali untuk kita ikuti juga. Terus ada TerraTrip di sebelah kanannya lagi, yang mana ini fungsinya lebih sebagai backup cadangan untuk menghitung jarak dan lain-lainnya, karena utamanya itu adalah di tablet dan di TriPK ini. Tapi tetap ada TerraTrip untuk cadangan aja, misalnya ada error di antara kedua ini. Kemudian ini di bagian driver juga ini nanti ada tempat buat naruh HP, jadi sekarang sih belum ada HP-nya. Dan nantinya ini kurang lebih akan membantu saya juga untuk bisa tahu, misalnya nih, kalau lagi ada kecepatan yang harus dijaganya ya, dibatasinya, saya tahu kira-kira saya kekencengan apa enggak. Terus juga untuk yang kaitannya dengan navigasi, saya juga bisa ngelihat di sini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya bagian lain apa ya, mungkin kayak roll cage, standar FAE, standar yang memang harus dibuat untuk bisa mengikuti rally Dakar. Setirnya nih teman-teman, ngomong-ngomong, lucu banget nih, ada tambahan busanya di tengah dari company seharian. Rasanya jadi kayak pengen mencet ya, padahal ini bukan klakson sih. Lebih seperti itu. Di sini ada rem tangan hidroliknya.
Kemudian ini di tengah ini konsol ada kill switch atau cut off untuk mematikan kelistrikan dan mesin. Sementara sisanya yang lain sih nanti kali ya kita akan lebih ngulas detailnya di mobil saya sendiri, bukan di mobil yang saya gunakan untuk latihan di bulan September ini. Seru sih tapi bismillah. Yes, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video part pertamanya. Kurang lebih perjalanan untuk kita ke Marokonya dulu dan kita review tipis-tipis untuk mobil yang akan digunakan latihannya. Dan besok hari kedua akan dimulai latihannya. Selama beberapa hari kurang lebih kita akan latihan dari mulai ada teori kelasnya dulu tentang yang kaitannya dengan navigasi, dengan aturan main di Dakar dan lain-lain. Kemudian kita mulai ada belajarnya juga untuk bisa menguasai ya teknik-teknik untuk melintas gurun pasir dan lain-lainnya. Kemudian di hari terakhir nanti akan ada semacam simulasi, jadi kurang lebih 500 kilo kita akan mengarungi gurun Sahara yang ceritanya ya sebagai simulasi, anggap aja ini lagi event Dakarnya. Jadi dibikin jaraknya panjang, dibikin treknya juga sama, dan yang lebih spesialnya lagi adalah trek yang akan digunakan di besok-besok ini adalah trek yang digunakan di Rally Dakar waktu masih zaman Paris Dakar ya, atau masih zaman di Afrika. Jadi walaupun sekarang Dakarnya udah di Saudi, tapi alhamdulillah di sesi latihannya bisa merasakan di trek Afrikanya yang dulunya memang digunakan sebagai lintasan Rally Dakar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nanti pastinya ikutin lagi untuk part berikutnya lagi, dan jangan lupa juga untuk memberikan supportnya juga supaya untuk saya pastinya bisa lebih semangat lagi menuju ke Rally Dakar 2026. Dan tungguin video berikutnya, kita akan ngeliat kira-kira kayak gimana latihannya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum.